Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita kembali bertemu di dalam renungan 79 kita. Kita siapkan seluruh kehidupan kita, hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema renungan hari ini, yaitu kenyang dan lapar. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita lihat ayat renungan kita hari ini. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasa manis. Perhatikan ayat renungan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ada dua orang dengan kondisi yang berbeda. Yang satu dalam kondisi yang kenyang, kemudian yang lain dalam kondisi yang lapar. Penulis Amsal ingin menunjukkan kepada kita bagaimana sikap orang yang kenyang, bagaimana sikap orang yang lapar terhadap makanan. Orang yang kenyang adalah orang yang sudah merasa puas. Biasanya dia akan menolak makanan yang ditawarkan kepadanya atau yang dihidangkan kepadanya. Sekalipun mungkin makanan yang ditawarkan atau makanan yang dihidangkan itu adalah makanan yang lezat, ya, makanan yang mahal, makanan yang baik untuk kesehatannya. Orang yang kenyang cenderung akan menolak makanan itu karena dia sudah merasa puas, ya, sudah merasa kenyang, perutnya sudah penuh, dia cenderung akan menolak makanan yang ditawarkan kepadanya atau makanan yang dihidangkan kepadanya. Karena mereka sudah merasa kenyang. Sedangkan orang yang lapar itu sebaliknya. Orang yang lapar itu belum merasa puas. Jadi mereka ingin terus makan. Bahkan makanan yang kurang lezat, misalkan di depan mereka, makanan itu kurang lezat, kurang enak, akan tetap dia makan karena dia masih belum puas, dia masih lapar. Dia tidak akan menolak makanan itu, sekalipun makanan itu kurang lezat. Berbeda, berbanding terbalik dengan orang yang sudah kenyang. Orang yang kenyang akan menolak makanan yang manis, makanan yang lezat, tetapi orang yang lapar, makanan yang kurang lezat pun akan tetap dia makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa kenyang dan lapar itu tidak hanya suatu kondisi yang dapat dialami secara jasmani. Kenyang dan lapar juga dapat dialami secara rohani di dalam setiap kehidupan kita. Kenyang dan lapar. Untuk kerohanian kita, makanan kita adalah firman Tuhan. Orang yang kenyang, firman Tuhan katakan di bagian A ayat renungan kita hari ini, orang yang kenyang menginjak-injak madu. Orang yang kenyang di sini adalah orang yang sudah dikenyangkan dengan hal-hal dunia ini. Orang yang kenyang di sini adalah orang yang sudah dipuaskan, sudah dikenyangkan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Sehingga ketika ada firman Tuhan datang kepadanya, dia cenderung akan menolaknya. Dia akan cenderung menolak firman Tuhan itu. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Sekalipun firman Tuhan itu semanis madu, sekalipun firman Tuhan itu enak, tetapi bagi orang yang sudah dikenyangkan, yang sudah dipuaskan dengan hal-hal yang ada di dunia ini, dia akan menolak firman itu. Dia sudah dikenyangkan, dia sudah dipuaskan dengan hal-hal lain. Dia tidak dikenyangkan dengan firman Tuhan, tetapi hal-hal yang ada di dunia ini. Apa yang membuatnya kenyang? Hal-hal apa saja? Berita-berita dusta. Bapak Ibu Saudara, di sekitar kita banyak sekali berita-berita yang tidak benar,
berita-berita dusta, itu yang sering mengenyangkan banyak orang. Kemudian apalagi yang dapat mengenyangkan orang? Hal-hal dunia, yaitu tawaran-tawaran yang ada di dunia ini. Ya, pernah mendengar ada satu tips gitu di internet, cara supaya sukses dalam sekejap. Gimana supaya cara sukses? Ikuti langkah-langkah ini. Tawaran-tawaran dunia. Kebanyakan orang sudah dikenyangkan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Mereka tidak dikenyangkan, mereka tidak dipuaskan dengan firman Tuhan, tetapi hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat jasmani, lahiriah saja, bahkan yang ada di dunia ini. Sehingga ketika ada firman Tuhan yang datang kepadanya, dia cenderung akan menolaknya karena sudah dikenyangkan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kondisi ini perlu kita waspadai. Jangan sampai kita dikenyangkan, dipuaskan oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Hal-hal yang sifatnya hanya lahiriah, materi, jasmani. Jangan sampai kita kenyang karena hal-hal tersebut. Itu adalah hal tentang kenyang ya, orang yang kenyang. Bagaimana sikap mereka? Sekarang adalah orang yang lapar. Ayat renungan kita hari ini di bagian yang B. Orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Bapak Ibu, kondisi ini juga perlu kita waspadai. Selain kenyang, dikenyangkan oleh hal-hal dunia, sekarang adalah lapar. Kondisi ini perlu kita waspadai karena lapar di sini bukan lapar akan firman Tuhan. Bukan lapar kebenaran, tetapi lapar akan hal-hal dunia ini. Sehingga yang pahit di dunia ini yang tidak benar akan tetap dirasa manis, tetap dikonsumsi, tetap dimakan. Karena apa? Lapar. Tetapi laparnya di sini bukan lapar akan kebenaran, bukan lapar akan firman Tuhan. Bukan lapar akan hal-hal yang sifatnya sorgawi, tetapi lapar akan dunia ini, hal-hal yang ada di dunia ini. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-7. Dua kondisi, kenyang dan lapar. Dua kondisi yang perlu kita waspadai. Karena di sana adalah kenyang akan hal-hal dunia dan lapar juga akan hal-hal dunia. Bapak Ibu Saudara, menjadi pelajaran bagi setiap kehidupan kita. Kalau kita dikenyangkan, kalau kita dipuaskan, biarlah kita dikenyangkan, dipuaskan hanya oleh firman Tuhan, oleh kebenaran. Dan kalau kita lapar juga akan kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat sorgawi. Kita tidak dikenyangkan dengan hal-hal dunia. Kita tidak lapar akan hal-hal dunia, materi dan lain sebagainya. Tetapi biarlah kita dikenyangkan hanya oleh karena kebenaran firman Tuhan. Kita lapar juga lapar akan firman Tuhan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat sorgawi, hal-hal yang bersifat batiniah, rohaniah. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Menjadi ayat penutup renungan kita hari ini. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika kita lapar, biarlah kita lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan dikenyangkan juga dengan kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya boleh memberkati setiap kehidupan kita. Jangan kita dipuaskan, dikenyangkan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Jangan kita juga lapar mencari-cari
hal-hal yang bersifat materi, lahiriah, hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi biarlah kita dikenyangkan, dipuaskan, dan kita lapar akan kebenaran. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh kembali dinasehati oleh firman-Mu. Supaya kami ini dikenyangkan, dipuaskan hanya oleh firman Tuhan. Dan kami mencari, kami lapar, kami membutuhkan hal-hal yang bersifat rohani, kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap kehidupan kami umat-umat-Mu terus mengalami ini Tuhan. Kami percaya barang siapa lapar dan haus oleh kebenaran, kami akan dipuaskan dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah kami bersukacita. Betapa besarnya kegirangan karena kemenangan yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.